Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clara Amelia Putri dengan NIM G1E12109. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tata nama, sifat fisika, sintesis, dan reaksi kimia dari alkohol, eter, dan fenol. Tata nama alkohol. Dalam tata nama substitutif IUPAC, suatu nama mengandung 4 karakter, lokan, awalan, senyawa induk, dan suatu akhiran. Lokan 4 menunjukkan bahwa substituen gugus metil yang merupakan awalan terikat pada senyawa induk yang di posisi C4. Senyawa induk mengandung 6 atom dan karbon dan tidak ada ikatan rangka, jadi induknya adalah heksana. Dan karena merupakan suatu alkohol, maka memiliki akhiran O1. Lokan 1 menunjukkan bahwa C1 mengikat gugus hidroksil. Secara umum, fenomeron pada rantai karbon selalu dimulai di bagian akhir yang lebih dekat dengan gugus yang mendapat nama sebagai suatu akhiran. Prosedur berikut yang harus diikuti untuk memberi nama alkohol sesuai tata nama substitutif IUPAC. Pilih rantai karbon utuh yang terpanjang di nama gugus hidroksil terakat langsung. Nomor rantai karbon utuh yang terpanjang demikian sehingga atom yang mengikat gugus hidroksil memiliki nomor terkecil. Alkohol sederhana sering dinamai dengan nama radiofungsional umum yang telah disetujui IUPAC. Alkohol yang mengandung 2 gugus hidroksil umumnya diberi nama glikol. Dalam sistem substitutif IUPAC, alkohol tersebut dinamai sebagai diol. Tata nama eter. Tata nama eter dapat dilakukan dengan sistem IUPAC dan nama trivial. Menurut sistem IUPAC, eter disebut juga alkoksi alkana. Tata nama dilakukan dengan 2 cara, menetapkan alkil yang lebih kecil sebagai alkoksi dan alkil yang lebih besar dibagi sebagai alkana. Tata nama dengan nama trivial dilakukan dengan menyebut nama alkil sesuai urutan abjad dan diakhiri eter. Jika kedua alkil sama digunakan awalan di. Tata nama fenol, apabila gugus OH merupakan substituen yang memiliki prioritas paling tinggi yang terikat pada benzena, maka nama pokok senyawa tersebut adalah fenol. Gugus OH diberi nomor -1. Jika ada gugus yang prioritasnya lebih tinggi dari OH, misalnya COOH, CHO, CO, maka gugus OH yang berstatus sebagai gugus cabang dan diberi nama hidroksil. Sifat-sifat alkohol, eter, dan fenol. 1. Sifat alkohol. Alkohol dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekul, titik didih meningkat dibandingkan dengan alkil halida atau eter Bm sama. Alkohol Bm rendah larut dalam air, perbandingan hidrofil dan hidrofor. Percabangan meningkatkan kelarutan dalam air terkait dengan struktur kompaknya. Sifat eter. Cairan eter tidak berwarna, bau yang khas, sangat mudah menguap dan mudah terbakar. Eter tidak mempunyai hidrogen yang terikat pada oksigen, tidak dapat membentuk ikatan hidrogen sesamanya. Titik didihnya rendah dibandingkan dengan alkohol dengan senyawa atom C sama. Tetapi eter dapat membentuk ikatan hidrogen dengan senyawa-senyawa O, air, alkohol, dan fenol. Sifat fenol. Sebagian besar sifat fenol menyerupai sifat alkohol, dapat membentuk ikatan hidrogen. Titik didih dan titik leburnya lebih tinggi dibandingkan senyawa aromatik yang MR-nya sebanding. 3. Dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air kelarutan dalam airnya tinggi. Sifat kesamaan alkohol dan fenol. Alkohol dan fenol adalah senyawa yang sama-sama mengandung gugus OH. Fenol bersifat jutaan kali lebih asam daripada alkohol. Fenol yang dikenal sebagai nama asam
Karbolat itu memiliki sifat jutaan kali lebih asam dibandingkan dengan alkohol karena fenol mampu melepaskan ion H+ dari gugus hidroksil sehingga membuat fenol menjadi anion fenoksida. Anion muatan negatif pada fenol ini akan disebar oleh cincin aromatik delokalisasi, sedangkan pada alkohol tidak terjadi. Fenol lebih asam dari alkohol karena anion yang dihasilkan dan distabilkan oleh resonansi dengan muatan negatifnya tersebar oleh cincin aromatik. Sintesa dan reaksi alkohol. Sintesa alkohol dapat dilakukan dengan pertama menghindari alkana. Air ditambahkan ke dalam suatu alkena untuk memutus ikatan rangkap ada membentuk senyawa alkohol. 2. Mereduksi aldehid atau keton. Sintesa alkohol dapat dipercepat reaksi dengan menambahkan katalis yang menghasilkan alkohol primer dan sekunder. 3. Mereduksi asam karbosilat. Reaksi di atas membutuhkan agen produksi yang kuat, maka digunakan litium aluminium hidrida sebagai aeg produksinya. 4. Mereduksi ester seperti asam karbosilat secara normal bisa direduksi menggunakan litium aluminium hidrida. 5. Mereaksikan aldehid dengan reagen Grignard. Reagen Grignard adalah reaksi yang paling sederhana dan mudah untuk mensintesis alkohol baik primer, sekunder maupun tersier. Untuk membuat alkohol primer kita tinggal mereaksikan reagen Grignard dengan formaldehid. Sintesa dan reaksi fenol. Sintesa fenol. Sintesis senyawa fenol dapat dianalisis dengan cara OH diubah menjadi NO2 brom, dapat ditambahkan pada tingkat amino atau tingkat fenol, tetapi tingkat amino memberikan kontrol yang lebih baik. Sintesa dan reaksi fenol. Reaksi oksidasi fenol diamati mengalami oksidasi bahkan lebih mudah daripada primer alkohol sekunder. Reaksi Kolbe-Schmidt. Mekanisme reaksi Kolbe berlangsung melalui adisi nukleofilik fenoksida menjadi karbon dioksida menghasilkan salisilat. Salisilat yang terbentuk selanjutnya bereaksi dengan asam membentuk asam salisilat. Ini adalah reaksi karbosilat dinamo natrium fenoksida dipanaskan dengan karbon dioksida di bawah tekanan 100 atmosfer dan suhu 125 derajat Celcius, dan produk yang dihasilkan diperlakukan dengan asam sulfat untuk menghasilkan asam salisilat. Reaksi Remer-Tiemann. Reaksi umum Remer-Tiemann ditunjukkan pada gambar berikut. Hasil normal reaksi Remer-Tiemann adalah ortohidroksial dehida dan isomernya para hidroksibenzaldehida dengan rasio orto. Ether siklik senyawa epoksida adalah senyawa ether siklik dengan cincin yang memiliki 3 anggota. Struktur dasar dari epoksida berisi sebuah atom oksigen yang diikat pada 2 atom karbon berdekatan yang berasal dari hidrokarbon. Reaksi epoksida tiol. Struktur umum gugus fungsi tiol. Tiol adalah sebuah senyawa yang mengandung gugus fungsi yang terdiri atom sulfur dan atom hidrogen sebagai analog sulfur dari gugus alkohol, dan gugus ini dirujuk sebagai gugus tiol ataupun sulfhidril dan secara tradisional disebut dengan merkaptan. Reaksi tior. Gugus sulfur pada tiol merupakan analog sulfur gugus hidroksil pada alkohol. Karena itu sulfur dan oksigen berada dalam golongan tabel periodik yang sama.
Ia memiliki sifat ikatan kimia yang mirip. Sulfida tioeter. Tioeter mirip dengan eter, kecuali bahwa ia mengandung atom belerang daripada atom oksigen. Oleh karena itu, oksigen dan belerang berada pada satu kelompok golongan yang sama. Pada tabel periodik, sifat-sifat kimia eter dan tioeter memiliki beberapa persamaan. Reaksi sulfurida atau tioeter. Satu, dengan alkil halida akan membentuk garam sulfonium halida. Kedua, tioeter dapat dengan mudah dioksidasi menjadi sulfosida. Ketiga, sulfosida dengan nukleofil karbon menghasilkan tioeter. 4. Garam trialkil sulfonium bereaksi dengan nukleofil dengan dialkil sulfurida sebagai gugus lepas. Sekian, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.